طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Jamaah sekalian, barakallahu li wa lakum. Kita lanjutkan pembacaan kitab Minhaj Al-Firqatul Najiyah والطائفة المنصورة على ضوء الكتاب والسنة, tentang Firqatul Najiyah dan golongan yang selamat dan yang ditolong oleh Allah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Sekarang masih membahas tentang solawat-solawat yang dikarang-karang. Di sini yang kelima adalah Salatul Fatih, yaitu namanya Salawat Al-Fatih, dan kalimatnya adalah wasighatuha, bentuknya adalah Allahumma salli ala Muhammad al-Fatih lima ughliq. Wa qailuha yazmu anna man yaqra'uha afdalu lahu min qira'atil Qur'ani bi 6000 marrah. Wa nuqila dhalika أو نقل ذلك عن الشيخ أحمد التيجاني رئيس الطريقة التيجانية. Ya, salawat al-fatih ini bentuknya atau kalimatnya adalah Allahumma salli ala Muhammad al-fatih lima ughliq. Ya Allah, pujilah Nabi Muhammad yang dia itu memiliki sifat membuka segala yang tertutup. Maka yang ngarang salawat ini menyangka bahwa barang siapa yang membaca salawat ini maka itu lebih afdol, lebih besar pahalanya daripada menghatamkan Quran 6.000 kali. Dan itu dinukil dari Syekh Ahmad At-Tijani, pimpinan tarekat Tijaniyah. Innaha la safah an ya'taqid al-'aqil fadlan 'ala al-muslim anna qira'ata hadhihi as-sigha al-mubtadi'ah afdalu min qira'ati kalamillah marratan wahidah. Jelas ini orang bodoh yang meyakini apabila ada orang akil ini muslim, bodoh dia kalau meyakini bahwa membaca salawat yang dikarang-karang ini lebih utama daripada menghatamkan Quran sekali, apalagi 6.000 kali, fadlan an 6000 marrah, apalagi 6.000 kali hatam. Hadza ma la yaquluhu muslim. Jelas ini tidak diucapkan oleh seorang muslim yang memiliki akal sehat. Ini ya. Jadi kadang mereka menyebutkan pahala-pahala nggak pakai dalil. Itu. Padahal dalam hal pahala pun yang itu dalam bab at-targhib wa tarhib itu harus dalilnya adalah sahih atau hasan. Itulah pendapat yang rajih dari masalah ini. Apakah boleh menggunakan hadis dhaif dalam masalah fadilah amal? Yang rajih adalah tidak boleh menggunakan hadis dhaif karena syarat-syaratnya berat. Ada 5 syaratnya, dan juga karena banyak hadis sahih dan hasan yang itu lebih dari cukup. Wa amma wasf ar-rasul bil Fatih lima ughliq ala itlaqihi
duna taqyidihi bi masyiatillah fa huwa khata'. Adapun mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dia adalah Al-Fatih, yang bisa membuka segala hal yang tertutup secara mutlak tanpa dikaitkan dengan kehendak Allah, jelas ini keliru. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yaftah Makkah illa bi masyiatillah. Bab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menaklukkan kota Mekah kecuali dengan kehendak Allah. Walam yastati' fathu qalbi ammihi lil iman billah. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak bisa membuka hati pamannya yaitu Abu Talib untuk beriman kepada Allah. Padahal Abu Talib menemani Nabi kurang lebih 43 tahun, tapi mati dalam keadaan kafir. Wal'iyadu billah. Bal mata ala syirk. Bahkan Abu Talib mati dalam keadaan musyrik. Wal Quran yukhatibur Rasul, dan Al-Quran berbicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qailan innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Nabi tidak bisa memberi hidayah kepada orang-orang yang kau cintai, yakni hidayah hati. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberi hidayah hati manusia, yakni tidak bisa memberi hidayah hati orang untuk masuk Islam, tidak bisa. Karena itu yang bisa hanya Allah. Walakin Allah yahdi man yasha. Akan tapi Allah memberi hidayah hati manusia kepada Islam bagi siapa yang Allah kehendaki. Contohnya Allah menghendaki Salman Al-Farisi dari Persia masuk Islam, menerima iman, ya, dan beragama Islam. Tapi Allah Azza wa Jalla tidak menghendaki Abu Talib, yang itu adalah paman Nabi, untuk masuk Islam. Ya, karena ada sebab. Allah Azza wa Jalla menciptakan banyak sebab, dan Allah Azza wa Jalla yang menciptakan sebab-sebab itu dengan kehendaknya. Itu jemaah sekalian. Jadi Nabi tidak bisa membuka hati yang tertutup. Itu hanya Allah yang bisa. Yang tertutup dari hidayah. Tidak bisa, manusia tidak bisa membukanya terhadap orang lain. Kadang manusia kafir, musyrik, tidak bisa membuka hidayah pada hatinya yang tertutup tanpa izin Allah, apalagi mau membuka hidayah pada orang lain. Wa qala inna fatahna laka fathan mubina. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Fath, sesungguhnya kami yang memberikan untuk wahai Nabi penaklukan dan kemenangan yang nyata, yaitu penaklukan kota Mekah. Jelas ya ikhwah, kekeliruan salawat Al-Fatih yang dikarang oleh pimpinan Tarekat Sufiyah At-Tijaniyah, Syekh Ahmad At-Tijani, yang ternyata isinya adalah apa? Mensifati Rasulullah sebagai Al-Fatih lima ughliq, yang itu sebenarnya adalah Allah yang bisa, yang membuka segala yang tertutup. Itu hanya Allah yang bisa. Nabi tidak bisa tanpa izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, salawat bid'ah yang lainnya adalah yaqulu sahibud dalail al-khairat fil hizb as-sabi. Allahumma salli ala Muhammad ma sajja'at al-hamaim wa nafa'at at-tamaim. Ya. Artinya berkata penulis kitab Dalail Al-Khairat pada Hizb As-Sabi, bagian yang ketujuh. Di situ ada kalimat salawat, Allahumma salli ala Muhammad ma sajja'at al-hamaim
wa nafa'at at-tama'im. Ya Allah, pujilah Nabi Muhammad yang mana semua musuh-musuh akan dikalahkan dengan keberaniannya. Wa nafa'at at-tama'im, dan juga tamimah atau jimat-jimat akan bermanfaat. Ini kalimat memiliki di sini ada kritikan-kritikan. Dikatakan oleh penulis rahimahullah, wa tamimatu hiya al-kharzah wal khayl wa nahwaha allati tu'allaq 'ala al-awlad wa ghayruhum lil himayah min al-'ayn wa la tanfa'u mu'alliquha wa la man 'ulliqat lahu wa la hiya min a'mal al-musyrikin. Tamimah, jimat, terbuat dari kharzah, yaitu biji-bijian atau benang yang dikalungkan pada anak-anak, baik di tangan atau di lengan atau di leher atau di kaki, dengan keyakinan untuk melindungi anak itu dari mata yang dengki. Apakah bisa jimat melindungi dari mata yang dengki? Nggak bisa ya. Dan tidak bermanfaat orang yang menggantungkan dirinya dengan jimat. Wala man 'ulliqat lahu. Ini orang yang memberikan jimat itu kepada anak itu tidak bermanfaat, tidak bisa memberi apa-apa kepada anak itu. Begitu pula anak itu tidak bisa selamat dari gangguan mata yang dengki dengan jimat itu. Bahkan ini adalah termasuk perbuatannya orang-orang musyrikin. Sebagaimana Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Sahih rawahu Ahmad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menggantungkan jimat pada dirinya atau orang lain, maka dia telah syirik, berbuat syirik. Sahih, hadis ini riwayat Ahmad dalam musnadnya. Fahadhi as-sighah, lafaz salawat ini tukhalif al-hadith, jelas bertentangan dengan hadis yang sahih. Wa taj'al asy-syirk wa tamimah qurbah, dan menjadikan syirik dan jimat dalam rangka mendekatkan dirinya kepada Allah. Fa nasallahu al-afiyah wal hidayah. Maka kita minta kepada Allah keselamatan dan hidayah. Itu ya. Jadi sampai mereka menggabungkan antara salawat dengan apa? Jimat. Bayangkan coba. Ja'a fi kitab Dalail Khairat hadhihi as-sighah. Sebutkan dalam kitab itu Dalail Khairat kalimat ini, Allahumma shalli ala Muhammad hatta la yabqa min as-salati syai', warham Muhammadan hatta la yabqa min ar-rahmati syai'. Perhatikan ini ya, di dalam kalimat, dalam buku itu ada jenis salawat lagi. Ya Allah, berilah pujian kepada Nabi Muhammad sehingga tidak ada lagi pujian sedikit untuk Nabi Muhammad. Aneh kan? Menafikan, meniadakan pujian dari Allah untuk Nabi. Warham Muhammadan, dan rahmatilah Nabi Muhammad hatta la yabqa minar rahmati syai', sehingga tidak ada lagi rahmat. Yani rahmatilah Nabi Muhammad sehingga tidak ada lagi rahmat tersisa. Habis sudah rahmat. Semuanya untuk Nabi Muhammad. Dia membatasi rahmat Allah hanya untuk Nabi Muhammad. Padahal rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu dan tidak akan habis rahmat Allah. Hadis sighah ja'alat as-salat war rahmah
salawat ini menjadikan salawat dan yakni pujian dan rahmat, wa hiya min sifati af'alillah, yang itu merupakan sifat perbuatan Allah, tantahi, akan selesai, wa tanfadu, dan habis. Padahal tidak pernah yang namanya perbuatan Allah itu dan sifatnya habis. Wallahu yaruddu alaihim qaila, dan Allah membantah mereka dengan firman-Nya, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahr qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Surat Al-Kahfi. Katakanlah wahai Nabi, sekiranya samudra dijadikan tinta untuk menulis kalimat-kalimat Rabbku, akan habis itu samudra sebelum kalimat Rabbku selesai. Walau jina, walaupun sekiranya kita datangkan samudra yang lainnya, dalam ayat lain sab'atu abhur, 7 samudra, itu tidak sanggup untuk mencatat seluruh ilmu Allah. Allahu Akbar. Ilmu Allah maha sempurna, ya, meliputi segala sesuatu, apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan akan terjadi. Dan Allah alim, maha luas ilmunya, maha sempurna ilmunya, kama yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi, sebagaimana sesuai dengan kebesarannya dan keagungan. Lah ini kok dibatasi sama pengarang buku Dalailul Khairat, bahwasanya pujian untuk Nabi akan habis. Ya, ini pujilah Nabi Muhammad sampai habis pujianmu ya Allah, dan rahmatilah Nabi Muhammad sampai tidak tersisa lagi rahmatmu. Nah, ini kan jahil terhadap sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Wal qawlu 'ala Allah bila ilm, dan ini termasuk berbicara tentang Allah, berbicara tentang sifat Allah tanpa ilmu, dan itu termasuk dosa besar. Wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun, kalian berbicara tentang Allah, tentang sifatnya, tentang agamanya yang kalian tidak punya ilmu. Berbicara tentang agama tanpa ilmu itu dosa besar ya kawan. Yang ketujuh, as-salatu al-bashishiyah. Yaqulu Ibnu Bashish fiha Allah munshal min awhal tauhid wa aghraqni fi 'ayn bahr al-wahdah wa zujja bi fi al-ahadiyyah hatta la ara wa la asma wa la uhassu illa biha. Namanya salawat al-bashishiyah karena yang ngarang namanya Ibnu Bashish. Nah itu ya kan. Jadi semua salawat yang dikarang-karang itu atau bid'ah itu disandarkan kepada yang ngarang. Misalnya namanya Ibnu Bashish, maka namanya salawat al-bashishiyah. Iya. Lah salawat nariyah siapa yang ngarang? Nah nanti ini pembahasan berikutnya salawat nariyah. Tidak tahu siapa yang ngarang. Karena nariyah itu api ya kan artinya. Salawat nariyah yaitu salawat api neraka. Seolah-olah yang baca itu akan masuk neraka. Allah musta'an. Bagaimana salawat bashishiyah ini? Allah mensyul min ahli tauhid. Ya Allah, tenggelamkan aku dalam lumpurnya tauhid. Wa aghriqni, dan tenggelamkan aku ke dalam samudra wahdah. Ini wahdatul wujud. Ini orang keyakinannya wahdatul wujud, yang meyakini bahwasanya Allah itu bersemayam di tubuhnya seluruh makhluk. Seluruh makhluk. Orang ini minta agar ditenggelamkan ke dalam matanya samudra wahdah. Ini dia ingin menyatu dengan Allah, tubuhnya. Wazujjabi fil ahadiyah, dan satukanlah aku dalam keesaanmu sehingga aku tidak bisa melihat dan mendengar dan merasakan kecuali itu. Ini sudah.
Ini keyakinan kufur dan syirik ya. Orang Nasrani musyrik dan kafir, padahal mereka menyatakan bahwa Allah bersemayam di tubuhnya Nabi Isa. Lah apalagi menyatakan bahwa Allah bersemayam di seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi beserta isinya, termasuk di dalamnya celeng. Kemudian apa lagi? Pastor, anjing. Makanya mereka ini aliran wahdatul wujud mengatakan ma ra'aitu ar-ruhbana fil kanisati illa ilahuna. Tiadalah ketika kami melihat pastor yang ada ya di gereja kecuali dia itu adalah Tuhan kan. Karena mereka meyakini bahwa Allah bersemayam pada pastor itu. Wa ma fi jubbati illa ilahuna, dan tidak ada di jubahku ini kecuali Tuhanku. Wah, ini udah musyrik temenan nih, lebih daripada Nasrani. Itulah aliran wahdatul wujud, atau bahasa Jawanya manunggaling kaula Gusti. Begitu kata mereka. Ya. Kalau bahasa Arabnya wahdatul wujud atau al-hulul wal ittihad. Sama itu maknanya. Bahwa Allah bersemayam di dalam tubuhnya seluruh makhluk. Mana bisa ya akhi Allah bersemayam pada makhluknya? Lah seluruh makhluk di tangannya Allah. Seluruh makhluk. Jamil khalq ala dhi. Seluruh makhluk di tangannya Allah. Allah azza wa jalla fis sama' ala arshihi ba'in min khalqihi. Allah itu jauh di atas arsh, jauh terpisah dari makhluknya. Allah tidak butuh dengan makhluk, makanya Allah jauh tinggi terpisah dari makhluk. Itulah keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Ini keyakinan hulul ittihad, wahdatul wujud, manunggaling kaula Gusti. Itu adalah keyakinan kafir dan musyrik. Hadza madhhabul qailina bi wahdatil khaliq wal makhluq. Ini adalah pendapat yang meyakini dan mengatakan bahwa al-khaliq Allah itu bersatu dengan makhluk. Anna tauhid fi awhal wa awsakh yad'u an yanshilahu minhu. Dan dia meyakini bahwa tauhid itu adalah lumpur dan kotoran yang dia memohon ya kepada Allah agar ditenggelamkan dalam lumpur tauhid. Subhanallah, enggak ada perumpamaan yang lebih indah daripada lumpur dan kotoran ya. Ini orang mengumpamakan tauhid itu seperti apa? Kotoran, lumpur dan yang lainnya. Wa yughriqu fi bahri rahmati wahdatil wujud. Dan dia ingin ditenggelamkan dalam samudra wahdat, persatuan antara Allah dengan makhluk. Liyara ilahu, agar dia ingin melihat Allah fi kulli syai', dalam segala sesuatu. Hatta qala za'imuhum, sehingga tokoh mereka, tokoh wahdatul wujud mengatakan, wa mal kalbu wal khinziru illa ilahuna. Tiadalah yang kami ketika melihat anjing dan babi dan celeng kecuali itu adalah sesembahan kami. Wa mallahu ila rahibun fi kanisatin. Tiadalah Allah kecuali dia adalah rahib, pendeta di gereja. Fa nasara asyraku, maka orang Nasrani musyrik. Hina maqalu Isa ibn Allah, ketika mengatakan bahwa Nabi Isa adalah putra Allah. Wa haula, mereka ini orang-orang wahdatul wujud, ja'al makhluqat, menjadikan seluruh makhluk kulluha, semuanya syuraka lillah, tandingan bagi Allah. Nah, ini lebih syirik daripada Nasrani. Ta'ala Allah amma yaqulul musyrikun 'uluwan kabira. Maha tinggi Allah dari apa yang diucapkan oleh orang musyrikin dengan ketinggian yang maha agung. Yang kedelapan, ihdar ya akhil muslim hadhihi as-siyagh al-bid'iyyah
Hati-hati wahai saudaraku muslim dari lafaz-lafaz salawat bid'ah ini yang dikarang-karang oleh manusia. Allati tuqi'uka fi syirk, yang akan menjatuhkanmu ke dalam syirik. Wa taqayyad bima warada 'anil rasul. Hendaklah kau mengikatkan dirimu dengan apa yang ada pada Rasulullah, pada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzi la yantiqu 'anil hawa, yang tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya. Walladzi fi mutaba'atihi al-huda wan najat, yang mana dengan mengikuti Rasulullah di situ ada petunjuk dan keselamatan. Sekarang salawat nariyah. Ya, salawat itu bentuk tunggalnya salat. As-salatun nariyah. Yang mana as-salat itu maknanya sinonim dengan ad-du'a, berdoa. Iya, karena salawat itu isinya doa. Allahumma shalli ala Muhammad, ya Allah, pujilah Nabi Muhammad. Begitu pula kalau kita salat 5 waktu dan sunnah, itu isinya banyak doa. Setelah takbiratul ihram apa? Doa istiftah. Kemudian isti'adzah. Kemudian baca Al-Fatihah. Fatihah isinya doa juga. Setelah itu baca surat, setelah itu apa? Ruku'. Ruku' juga ada doa, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. I'tidal itu isinya pujian, Rabbana walakal hamd. Sami Allahu liman hamida, Rabbana walakal hamd. Setelah itu sujud, isinya tasbih dan tahmid dan doa. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Dan juga doa-doa yang lainnya. Sebagaimana doa Nabi ketika sujud, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi thanan 'alaik anta kama athaita 'ala nafsik. Begitu pula tahiyat awal. Bahkan dalam tahiyat awal itu dibolehkan berdoa, kata Syekh Al-Albani dalam sifat salat Nabi. Karena di situ terkandung adab dalam berdoa dan juga tahiyat akhir. Jadi salat itu artinya apa? Berdoa. Nah, sekarang ada namanya as-salatun nariyah. Mari kita baca di sini, ikhwan. Kata penulis rahimahullah, as-salatun nariyah ma'rufah 'inda katsir minan nas wa anna man qara'aha 44 wa 400 wa 4000 marrah. Barang siapa membaca salawat nariyah yang dikenal oleh manusia 4444 kali, ini yang ditafriji karbin, dengan niat untuk dibebaskan dari bencana, au qada'i hajah, atau agar bisa terpenuhi kebutuhannya, tuqda lahu, maka akan dipenuhi kebutuhannya. Ini keyakinan mereka. Ada za'mun batil, ini adalah pernyataan yang batil, yang keliru. La dalila alaih, tidak ada dalilnya. Tidak ada dalil mereka dari Al-Quran maupun hadis. Wala siyama idza arafta nassaha, apalagi kalau kau melihat bagaimana lafaz salawat nariyah ini, wa ra'aita syirk dhahira fiha, dan di situ ada kesyirikan yang terang-terangan. Inilah lafaznya. Yang mereka lakukan, Allahumma sholli sholatan, gitu ya ikhwan ya. Kata mereka begitu ya ikhwan. Enggak usah dilakukan lah. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-qurabu wa tuqda bihi al-hawaiju wa tunalu bihi ar-raghaibu wa husnul khawatimu wa husnul khawatimi wa istasqal ghumamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi adada kulla ma'lumin lak. Ini salawat nariyah ya kawan. Ajib ya, aneh ini salawat ini. Coba kita baca artinya dulu. Allahumma salli
salatan kamilatan. Ya Allah, pujilah Nabi Muhammad dengan pujian yang sempurna. Wasallim salaman taman, dan juga berilah keselamatan secara sempurna ala sayyidina, kepada sayyid kami Muhammad. Nah, setelah itu perhatikan yang mana kau akan buka ya Allah bihi, dengan perantaraan Nabi Muhammad, segala hal yang terikat. Ya, bukan kembali kepada salawat loh ya, tapi kembali kepada Nabi Muhammad. Kalau kembali kepada salawat bukan dengan bihi, tapi dengan biha. Nanti juga dibahas itu. Di sini bihi, kembali kepada Nabi Muhammad. Ini bertawassul dengan Nabi Muhammad langsung di sini. Wa tanfariju bihi, dan kau angkat bihi, dengan perantaraan Nabi Muhammad, al-kurabu, yaitu semua bencana. Wa tuqda, dan kau bebaskan bihi, dengan perantaraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-hawaiju, semua kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan semuanya akan terpenuhi. Wa tunalu bihi ar-raqaib, dan dengan perantaraan Nabi Muhammad akan didapatkan semua keinginan dan husnul khatimah. Dan dengan perantaraan Nabi Muhammad, awan itu diminta, dengan perantaraan Nabi Muhammad akan turun hujan. Dengan perantaraan wajahnya Nabi Muhammad yang mulia, dan untuk keluarganya dan sahabatnya sebanyak yang diketahui di sisi ya Allah. Sekarang bagaimana komentar dari penulis rahimahullah? Yang pertama, ini aqidah tauhid allati da'a ilaiha al-Qur'an al-Karim wa 'allamana iyyaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahattama atau tuhattim ala kulli muslim an ya'taqida anna Allah wahdahu huwa alladhi yahulul 'uqad. Ya, bahwasanya akidah tauhid yang diserukan kepadanya Al-Quran Al-Karim, yang diajarkan kepada kita oleh Rasulullah SAW, mengajarkan kepada kita sesuatu keyakinan yang pasti kepada setiap muslim, bahwasanya Allah satu-satunya yang bisa membuka segala hal yang terikat, yang menyesakkan seseorang. Hanya Allah yang bisa membuka itu, kesulitan itu. Wa yafarrijul kurab, begitu pula hanya Allah yang bisa mengangkat segala bencana, dan hanya Allah yang bisa yaqdi al-hawaij, yang mencukupi segala kebutuhan makhluknya. Wa yu'ti ma yatlubuhu al-insan hina yad'uh, dan hanya Allah yang bisa memberi kepada manusia apa yang diminta oleh manusia, ya, ketika manusia itu berdoa kepada Allah. Wala yajuzu lil muslimin an yad'a ghairallah, dan tidak boleh seorang muslim berdoa kepada selain Allah litafriji hammi, agar orang selain manusia atau makhluk selain Allah itu bisa membebaskan, mengangkat kesedihannya, atau syifa maradih, atau menyembuhkan sakitnya. Walau kana al-mad'u malika atau malakan mursal, walaupun yang diminta itu adalah malaikat yang diutus, malakan mursal, malaikat yang diutus, atau nabiyan muqarraba, atau nabi yang dekat. Tidak boleh kita berdoa kepada malaikat maupun nabi. Wa hadzal Qur'an yunkir doa ghairallah. Ini dalam Al-Quran Allah mengingkari orang yang berdoa kepada selain Allah, minal mursalin, yang mereka berdoa kepada para rasul, wal auliya, dan kepada para wali kekasih Allah. Fa yaqul, maka Allah berfirman, qul ud'u alladziina za'amtum min dunih, katakanlah wahai Nabi kepada orang musyrikin, berdoalah kalian kepada orang-orang yang kalian sangka
bisa menjawab doa kalian selain Allah. Fala yamlikuna kashfad durri ankum. Selain Allah itu tidak bisa memiliki kashfad dur, mengangkat musibah atau keburukan ankum dari kalian. Wala tahwila, dan tidak bisa memindahkan musibah dan keburukan itu kepada yang lainnya. Ulaika alladzina yad'un. Mereka ini yang orang-orang yang berdoa, ya, orang-orang yang dimintai oleh orang-orang musyrikin itu. Siapa maksudnya? Yaitu para nabi dan jin-jin yang soleh. Para nabi yang mereka meminta dalam doa-doa mereka, dan jin-jin yang soleh yang mereka minta itu, yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Justru mereka itu menginginkan kepada Rabb mereka al-wasilah. Al-wasilah itu qurbah. Itu tafsirnya. Tafsir Ibnu Katsir dari Ibnu Abbas, bahwa al-wasilah di sini adalah qurbah, yaitu amalan saleh yang mendekatkan diri mereka kepada Allah. Jadi begini ya kawan, jadi sebagian orang musyrikin mereka itu berdoa kepada para nabi, minta-minta kepada Nabi Isa, minta kepada Nabi Uzair. Bahkan ada di antara umat ini yang minta-minta kepada Nabi Muhammad. Sebagaimana mereka sebelum subuh manggil-manggil Rasulullah, ya Rasulullah. Apa manggil-manggil Rasulullah itu? Kenapa gak manggil Allah aja? Ya Allah. Itu ya kawan. Ya, bahwasanya para nabi-nabi yang mereka minta itu dalam doa-doa mereka, dan juga jin-jin yang soleh yang mereka panggil-panggil, itu justru mendekatkan mereka mendekat kepada Allah dengan amal yang soleh. Ayyuhum aqrab, siapa yang lebih dekat kepada Allah? Orang musyrikin itu yang menyembah orang soleh, atau orang soleh itu? Ya orang soleh lebih dekat kepada Allah, karena mereka melakukan amal soleh yang mendekatkan diri mereka kepada Allah. Sedangkan orang-orang musyrikin tambah jauh dengan Allah. Wa yarjuna rahmatah, dan siapa yang lebih mengharapkan rahmat Allah? Wa yakhafuna adzab, dan mereka takut dari siksa Allah. Inna adzab rabbika kana mahdhura, dan memang siksa Rabbmu itu pantas ditakuti. Jadi para nabi dan orang jin-jin yang soleh maupun orang-orang soleh dari manusia yang disembah dan dimintai oleh orang musyrikin, mereka itu beribadah kepada Allah dengan amal soleh, dan mereka beribadah dalam keadaan raja wal khauf, berharap rahmat Allah dan takut dari siksanya. Qala mufassirun, berkata ahli tafsir, nazalat fi jama'ah kanu yad'un al-masih. Ayat ini surat Al-Isra tadi yang saya bacakan, turun sebab nuzulnya berkaitan dengan sebagian kelompok musyrikin yang berdoa kepada Al-Masih Isa, minta-minta kepada Nabi Isa yang mereka namakan Yesus, au al-malaikat, atau berdoa minta kepada malaikat, au salihin minal jin, atau orang-orang saleh dari kalangan bangsa jin. Azan ya akhi. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Kita lanjutkan sedikit ya ikhwan. Mana tadi? Ya. Ya, jadi perhatikan dalam sholawat nariyah ini bagian yang pertama. Ya, penulis menjelaskan bahwa di dalam sholawat nariyah itu ada kalimat alladzi tanhallu bihil uqad. Setelah baca salawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW, maka kalimat alladzi ini kembali kepada Nabi Muhammad. Ini berarti ini adalah isim mausul. Yang menjadi sifat dari Nabi Muhammad adalah dengan perantaraan Nabi Muhammad seluruh musibah yang mengikat dan yang tertutup semuanya terbuka dan diangkat segala keburukan. Ini minimal ya ikhwan, ini minimal. Tawassul dengan Nabi Muhammad SAW itu adalah bid'ah. Ya, ba'da mautihi, para sahabat tidak pernah bertawassul dengan Nabi Muhammad SAW setelah wafatnya Nabi. Tapi kalau diyakini bahwa kalimat alladzi tanhallu bil uqad itu yang mengarang salawat nariyah ini atau yang membacanya meyakini bahwa Nabi yang bisa mengangkat musibah dan bencana dan segala kebutuhan akan terpenuhi oleh Nabi, nah ini syirik. Syirik ya, syirik besar. Karena ada sebagian orang meyakini itu. Wah, kalau berdoa kepada Rasulullah maka Rasulullah akan menjawab. Ada syirik. Nabi adalah manusia biasa. Qul innama ana basyarum mithlukum. Saya katakanlah wahai Nabi kepada manusia, sesungguhnya saya ini manusia seperti kalian yang diciptakan oleh Allah. Yuha ilai, Allah memberi wahyu kepadaku.
Itulah kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW mendapatkan wahyu, diangkat jadi Nabi dan Rasul. Tapi dia adalah Abdullah, hamba Allah, sebagaimana hamba Allah yang lainnya. La yu'bad, yang tidak boleh disembah. Dan dia adalah wa rasuluh, dia utusan Allah. La yukadzab, yang tidak boleh didustakan, tapi harus diimani, diikuti. Itu perintahnya dan beritanya dan larangannya dijauhi. Itulah Nabi kita, dan semua para Rasul dan para Nabi terhadap umatnya seperti itu. Nabi bukan Tuhan. Nabi tidak bisa memberikan rezeki kepada seluruh makhluk. Nabi SAW tidak bisa mengangkat musibah yang menimpa seluruh makhluk. Tidak bisa. Hanya Allah yang bisa. Termasuk COVID-19. Hanya Allah yang bisa mengangkatnya. Kemudian ada orang mengatakan kemungkinan akan datang gelombang COVID yang ketiga pada akhir tahun atau awal tahun depan. Maka kita sebagai orang Islam mengatakan, ucapkan la qadarullah, semoga tidak ditakdirkan oleh Allah. Wa na'udzubillahi min dzalik. Dan kita ucapkan, kita berlindung kepada Allah dari COVID itu. Kita jangan meramal-ramal bakal akan ada lagi COVID. Jangan meramal, memastikan lagi, jangan. Iya, apalagi itu perkara musibah. Jangan kita itu meramal musibah. Seperti ada orang itu pendeta meramal kiamat. Katanya dulu tahun 2000-an akan kiamat tahun 2000. Ternyata enggak kiamat. Wah, akhirnya pensiun dari pendeta. Salah sendiri, ngapain itu ngeramal-ngeramal bencana. Ya itu ya, kawan. Apa ada pertanyaan? Ini ada pertanyaan, bagaimana sikap al-wala wal bara kita yang benar kepada pelaku bid'ah, baik awam maupun ahlinya? Wah, ini jawabannya panjang ya, akhi. Singkatnya aja begini, bahwa kita terhadap orang Islam memberikan loyalitas, apalagi terhadap orang Islam yang bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Maka kita betul-betul memberikan loyalitas kepada dia, cinta karena Allah dan pembelaan terhadapnya. Tapi apabila ada orang Islam melakukan bid'ah, maka kita membenci sebatas apa yang dia lakukan dari perbuatan bid'ah itu. Ya, maka kita nasihati dia jika dia bid'ah itu dia lakukan untuk dirinya sendiri. Tapi kalau bid'ah itu diumumkan, dia ajak orang lain untuk mengamalkannya, maka kita wanti-wanti umat, kita peringatkan umat agar menjauhi dia, menjauhi bid'ahnya. Ini tugasnya para ulama. Begitu ya, kawan. Nah, bid'ah itu ada dua, ada bid'ah yang bikin orang itu murtad, ada yang tidak. Kalau murtad ya dihukumi seperti kafir, seperti kelompok ahlul bid'ah Jahmiyah, seperti kelompok ahlul bid'ah ini Qadariyah. Ya, kalau Jahmiyah itu menolak sifat Allah. Kalau Qadariyah itu disebut oleh Nabi majuz hadhil ummah. Majusinya umat ini adalah Qadariyah. Karena mereka meyakini dua Tuhan, dua pencipta, yaitu Allah dan manusia. Mereka meyakini bahwa yang menciptakan perbuatan adalah manusia, bukan Allah. Padahal Allah menyatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan Allah yang menciptakan perbuatan kalian. Ya, atau aliran Ahmadiyah, itu murtad. Karena mereka meyakini adanya nabi palsu, Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani
Al-Hindi Ad-Dajjal. Ya, Ad-Dajjal itu Al-Kadzdzab, pendusta. Kemudian ada lagi kelompok Bahaiyah. Ya, itu murtad. Adapun yang tidak murtad, ya tetap kita peringatkan mereka dari bahaya bid'ah itu, peringatkan umat dari bahaya bid'ah mereka, tapi kita tidak mengkafirkan mereka. Kita tidak mengkafirkan mereka karena dosa bid'ah mereka itu di bawah kekafiran yang besar. Begitu jamaah sekalian. Jadi sikap Ahlus Sunnah tetap memberikan loyalitas terhadap keislaman mereka, tapi membantah bid'ah-bid'ah mereka, tidak mendiamkan kesalahan mereka. Ini kewajiban para ulama. Begitu ya jamaah sekalian. Habis waktu. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.